Oke pagi semua, jadi kita mau nganalisa, ya bukan analisa sih ya, kayak mau kasih outlook. Jadi kita coba mencari outlook untuk seminggu ke depan, untuk pair-pair yang menarik. Cuma sebelum kita lihat outlook, ya kita cari outlook, ya kita lihat news di seminggu ini ada apa. Jadi kalau misalnya kita lihat di news minggu ini, eh, pergerakan USD akan bergerak kencang lagi ya. Kenapa bergerak kencang? Karena besok ini akan ada news CPI jam setengah 9. Dan ini yang masih menjadi hal yang penting untuk dilihat oleh ekonomi US atau ekonomi dunia kan. Karena ini kaitannya nanti ke suku bunga. Apakah suku bunganya akan bergerak makin besar atau makin tinggi atau mulai melandai. Kalau kemarin kalau nggak salah kenaikan suku bunganya berapa sih? 0,25 ya? Berapa sih? Iya 0,25 ya. Dan ada ada apa ya, ada keterangan dari si Powell kalau nggak salah ya, ada kemungkinan nanti kenaikan suku bunganya lebih tinggi di next, jadi ya sebesar 0,5. Jadi ya nggak tahu, kita nanti lihat aja. Dan inilah yang menjadi faktor ya, si inflasi ini bagaimana, apakah sudah mulai melandai ataukah masih tinggi ya. Karena kalau lihat secara year to date tahun-tahunan ya, pergerakannya masih 6%. Kemarin di Januari 6%, walaupun udah mulai melandai ya udah mulai melandai. Ya harapannya bisa balik lagi kan ke angka ini kan, angka-angka yang kecil ini ya, di bawah 2%. Tapi secara year to date-nya masih 6%, ini secara inflasi masih tinggi. Oke, habis itu di hari Rabunya ada retail sales, ya ini news juga yang akan ngasih impact, lumayan ke pergerakan USD juga. Dan terakhir ada inflasi di tingkat produsen. Jadi di minggu ini USD akan bergairah. Betul. Oke, di minggu ini news USD akan bergairah. Dan gue lagi pengen melihat malah pair-pair yang non USD ya, dibanding dengan pair USD gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mau coba kita lihat yang USD juga nggak apa-apa gitu. Yang pertama ya, di sini gue melihat ada posterling yen. Tadi gue buka gitu kan, coba lihat gambar ya. Di sini ada hal yang menarik di posterling dengan yen. Hal yang menariknya di mana? Coba kita lihat secara daily ya, pergerakannya ini kemarin terjadi penguatan dari yen ya kan, penguatan dari yen, dan dia lagi berada di demand daily ya, ketahan sampai ke demand daily ya kan. Di sini ada imbalance ya kan, di sini ada demand daily dan dia ketahan ya. Maybe ini kemarin pergerakan yang ada di sini itu adalah pergerakan konfirmasi untuk naik. Coba kita cek ke 15 sama kali dia nyentuh atau enggak. Cek 15-nya ya, mereka ini dia masuk ya. Dan ini maybe dia membentuk COC ya kan, dan COC-nya baru bisa bentuk ya kan, ada area di sini. Jadi di M30 makin clear kelihatan ya kan. Jadi si posting yield ini eh, sedang bergerak untuk membentuk struktur bullish ya. Kalau kita lihat sedang membentuk ya, dia mesti lah mau chase karakter untuk balik ke bullish gitu ya. Setelah di sini ada penurunan nih, penurunan ini kalau nggak salah ini karena itu kali apa, intervensi ya, intervensi. Habis itu dia bergerak dengan range sideways ya. Sideways aja gerakannya di sini berapa tuh ya, 600 pips. Ini sideways dengan pergerakan 600 pips ya. Dan di sini ada indikasi ya, dia akan keluar dari ya, entah dia masih pengen sideways ya, masih pengen akan balik ke atas ini
ya atau enggak. Cuma gue melihat di area M15, di area H1 ada yang menarik ya dari pergerakan si pasar yen ini. Oke, ya di sini ada pergerakan imbalance panjang ya di 3 Februari. Nggak tahu ini ada apa yang membuat pasar ini tiba-tiba menguat ya, terus dia turun ya. Kalau misalnya kemarin kita tarik di sini mau jadi area demand, ini bisa gitu ya. Terus di sini terjadi eh, trend line ya, di sini ada trend line ya, pergerakan ini ya. Dan ini kita tahu kalau ada pergerakan trend line begini ya, market akan turun. Turunnya nggak pakai lama ya, dia dari mulai 7 Februari ya sampai 10 Februari dia babat hanya dalam 2 candle ya. Pergerakan ini dibabat hanya dalam 2 candle ya. Kalau di sini di analisa ini bisa banget. Oke, fokus kita adalah kita mencoba mencari area berikutnya ya, dan gue melihat adalah di bawah ini adalah area menarik untuk kita tunggu. Oke, jadi harga akan turun ke bawah ya, kita tunggu ke bawah ya. Dia kalau nggak ke bawah nanti kita akan cari gun yang lain ya, dan kemudian gue akan entry ya untuk mengambil posisi naik ya, posisi long ya. Itu untuk pound sterling dengan yen ya. Terus euro Australian dollar. Nah, kalau euro Australian dollar ini kemungkinan dia akan ada pergerakan ya, karena di sini Australian dollar ini banyak banget nih merah ya. Pagi entah di hari Rabu ya kan, di hari Kamis, begitu pun dari Jumat dan lagi banyak banget. Kebanyakan juga ini statement dari si bank sentralnya Australia ya. Jadi nggak tahu apakah kalau dia ngomong Australian dollar perekonomiannya bagus dan suku bunga nanti akan hawkish ya, otomatis dia nanti akan menguat, otomatis pair ini akan turun. Atau kalau dia bilang sudah baik-baik aja, inflasi sudah terkendali segala macam, berarti otomatis suku bunga nanti akan mulai melandai ya, akan ada pelemahan ya, akan ada penguatan dari euro di pair ini ya. Dan kalau gue lihat di M30 ya, di M30 ya, di sini sempat dia ada pergerakan turun. Kita cek mungkin dari gambar besarnya, pergerakan yang ya bisa dibilang kusut ya. Ya di sini ada daily, kalau misalnya dicek di sini ada demand daily yang good banget kalau mau ditunggu. Ya di sini lebarnya itu sekitar 144 pips. Oh, siapa yang mau nunggu dengan 144 pips ya? Kita juga bisa pakai enter 1% ya di sini. Ya potensi dia naik. Ya nanti kita bisa cari liquidity sebagai area TP. Ya, jadi pips itu 144 bukan berarti resikonya besar. Jadi, karena kita bisa mengatur dari sisi lotnya, ya karena di sini udah disupport sama ada liquidity. Oke, nah tapi gue ngeliat di yang terdekatnya di M30 ini juga ada. Jadi pergerakan kayak pergerakan dia bikin microstructure, ya kan, pergerakan dia kayak just of karakter ya. Jadi dia ngejebol, nah ngejebol naik di sini ada bikin equal loss ya, dan potensi area ini akan gue tunggu. Nah, gue tunggu responnya seperti apa untuk entry. Nah, jadi itu untuk euro sama Australian dollar. Ada insight lain atau ada pair lain yang pengen dibahas? Coba yang non USD dulu. Ada yang menarik atau ada yang menganalisa? Wah, gue analisa ya, penasaran ada update nggak analisa ini. New Zealand ini di minggu depan dia akan ada news kenaikan suku bunga ya, dia di hari Rabu
Maybe nanti gue mau bikin trading bareng untuk news ini ya, nanti kita lihat aja waktunya. Ya, jadi menarik untuk ditunggu sih. Kayaknya sih gue bakal trade di situ bermain dengan fundamental. Ya kalau misalnya kita lihat sektor dari New Zealand ini, ya kan, dia di sini ada high, ya kan, di sini ada low, high, low. Ya atau misalnya kita lihat struktur H4, ya di sini ada high, low, high, low, high, low, ya kan, di break habis itu ada COC, ya choice of character, ya kan, terus dia kena area demandnya, dia run, mantap nih ya akhir tahun lalu. Ya terus kemarin wah gue sempat ada entry ya di sini ya di 8 November 2022. Itu sempat ada koreksi dikit, habis itu dia rally lagi New Zealand. Ya, nah di sini sempat ada akumulasi, ada ekspansi, ya kan. Ya, kalau kita ingat price cycle, ya kan ada akumulasi, sideways, ya kan, terus dia ada ekspansi. Ya, habis itu dia apa? Dia akan retrace, ya kan, balik ke area ini, ya, balik ke area dia di mana melakukan ekspansi. Ya, habis itu reversal. Gitu. Jadi ini kemarin good banget ini kalau ada yang nunggu di sini. Oke, dan sekarang area menariknya ada di mana? Ya, kalau misalnya kita lihat secara H4 ada dua atas bawah, kita bisa lihat di sini ada area menarik. Ya, karena dia di sini bikin apa? Dia di sini bikin trendline. Ini di sini bikin trendline. Ya, sama di bawah ini nih. Ya, nanti kita akan lihat price action ketika dia mau memitigasi area di mana ada di sini. Yuk, kita lihat ada apa di atasnya, ya kan? Nah, di sini ya di sini dia terbentur. Ini bisa menjadi area dingin juga, ya kan? Terus dia naik, gua nggak yakin apakah dia akan segera ada pergerakan besar. Kalau gue lihatnya sih nunggu minggu depan. Jadi akan nunggu minggu depan hasilnya suku bunganya akan seperti apa. Jadi Terus mas ini pilih yang lanang-lanang kok aman pak apa ada model ini dari kalau dilihat ini ya, kalau misalnya lihat ini terdekat, ya karena dia baru mitigasi ya. Kalau kita di mentorship kita akan ngomongnya mitigation 1% nih. Ya, mitigasi 1% dari area. Oke, dan gue melihat ada area yang kita coba tunggu ya kalau misalnya kita mau pakai zona ini, ya kita mau tunggu, kita startnya mulai dari sini. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bicara fade out ya atau CMS dari si metode Malaysia, ya di sini dia ada Feki yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kita mau nunggu di zone ini, ya dia potensi bikin fake COC di sini, nanti bikin fake COC ya kan udah di COC, tapi dia nanti balik lagi turun, baru dia nanti naik. Gitu. Jadi di sini ada Feki. Ya, kalau kita misalnya ngelihat dari metodenya CMS, ya dan di sini menjadi area yang belum tersentuh, ya yang menarik untuk kita tunggu. Dan ini berarti menjadi apa? Ini menjadi liquidity-nya. Ya, ini menjadi liquidity-nya untuk mensupport demand di bawah. Oke, kita lihat di bawah. Di bawah ini, ya kalau dia mau ke bawah, seharusnya dimakan habis. Ini semuanya dimakan habis.
sangat tidak menarik kalau misalnya mencari zona di sini. Kalau misalnya kita nggak di H4, tapi gua nggak tahu kalau misalnya di trend yang lebih kecil. Oke, itu udah ada 3 pair. Pertama ada New Zealand Swiss franc ya. New Zealand Swiss franc awalnya kita melihat di sini ada yang menarik, ya kan? Karena di sini masih menjadi area yang fresh. Itu kalau kita lihat area di sini pun juga menarik. Ya awalnya gue melihat ini sudah termitigasi, cuman kalau misalnya kita lihat proses mitigasinya baru 1%. Jadi ada potensi untuk lebih dalam lagi mitigasinya. Ya, kita coba mengambil zone atau area dari si CMS Malaysia ya, di mana di sini ada VP, ya kan. Jadi zone ini bisa menjadi zone yang eh, masih menarik untuk disentuh, ya kan. Kita tunggu nanti pas dia mitigasi ada COC ya, untuk kita entry. Itu pertama. Yang kedua adalah pasaran dengan yen. Pasaran dengan yen ini di bawah, jadi kayaknya biasnya jadi buy semua ya, biasnya ya. Sempat dia naik ya kan, eh, terus turun. Di sini maybe dia kena dari si zona ini ya. Zona ini berhasil ngasih reaksi ya, terus dia running ini dia membuat trendline ya, bikin pergerakan seperti ini hampir 3 sampai 4 hari ya, dihajar dalam waktu 2 jam. Berapa pas ini pergerakannya? Ya 200 pips. 200 pips. Ya mungkin orang sudah niat pergerakan kayak gini, udah menggambarkan ini trendline, udah mulai gatal. Nggak tahu nih, gatalnya mulai dari, ya, bisa jadi mulai dari sini gatal, ya kan. Terus misalnya gatal lagi di mana, ya sempet, wih, ya udah mulai turun, tapi ternyata nggak jadi. Ya, mungkin dia ada yang nunggu di sini, ya kan. Tapi nggak disentuh. Apalagi dibilang, wah di sini mulai ada, dia bikin equal highs nih. Ya kan, mulai menarik nih. Wah ini nih, ya ternyata dia ambles balik lagi ini market ya. Jadi kita hanya bisa mempredik area-areanya, ya kan, potensi-potensi peluang tertinggi dia akan terjadi pergerakan yang menghasilkan profit. Tapi balik lagi ke market ya, ya kita nggak tahu dia akan bergerak seperti apa. Yang pasti kita lihat garis manajemennya ketika kita memang mencoba mencari lokasi-lokasi entry, nggak ada istilah all in. Oke, bayangin kalau misalnya di sini ya ada orang entry tanpa SL masih di bawah naik ya kan sampai 80 piece, mungkin emosi dia nggak kuat, aduh kayaknya gue salah gitu kan, salah gue nge-sell, tiba-tiba dia cut loss, marketnya ambles ya kan, 124 pips gitu. Ya, habis itu bukan hanya masalah pipsnya tapi masalah psikologi kan, mulai dari hari Kamis sampai ke hari Jumat ya kan, ini nunggu floating merah segini nih, psikologi dibanting-banting ini kan. Ada, yang mulai berkurang, ternyata masih naik, mulai turun, ternyata masih naik. Wah, psikologinya pasti hancur. Oke, jadi yang tepat gimana? Yang tepat ya ketika kita memang mengidentifikasi ini, dan di sini kita coba cek ada COC atau kalian momen agresif, ya kan? Dan ternyata tidak sesuai, ya udah kan kita udah pasang SL, ya kita dapat resikonya sekian, lalu kita tunggu peluang, misalnya di atas nggak dapat, ya udah, ya nggak usah dikejar. Oke, jadi sekarang preferensinya gue melihat di bawah ini yang menarik. Ya, yen ini suka bergerak random sih ya. Ada ada news menarik dari yen nggak sih? Coba ikan kuning gitu ya. Si yen ini nih saya emang kuning-kuning semua, tapi marketnya geraknya ngeri. Ya, 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 ya. Ya, seharusnya sih nggak ada news pergerakan besar sih. Maybe kalau misalnya teman-teman ada yang backtest ya, news ini gimana ya, bisa bisa gunakan backtest itu. Ya, karena news kuning-kuning tapi suka gerak luar biasa.
Oke, dan pair yang ketiga tadi adalah Euro Australian Dollar. Ya, di sini ada yang cakep untuk kita tunggu. Jadi M30-nya ya, kita tunggu kita di bawah ini. Oke, itu untuk outlook 3 pair seminggu ini. eh, Kita masuk ke sesi diskusi kali ya.